Halo sahabat petani tua, bertemu lagi dengan saya petani tua. Edisi hari ini saya mencoba memberikan pupuk super kalsium untuk alpukat saya. Saya tertarik karena dari berbagai konten di YouTube tentang pemberian atau pemeliharaan alpukat di musim hujan, yaitu mereka memberikan pupuk kalsium, maka saya mencobanya. Nah, saya sudah membeli pupuk kalsium dengan merek Cantik. Kandungannya luar biasa, cukup lengkap: kalsium karbonat, kalsium oksida, magnesium, boron, mangan, asam humat, sulfur, kemudian juga ada kalium dan fosfat. Nah, ini hampir mirip-mirip mungkin dengan Gandasil D atau pupuk Gandasil untuk pupuk daun, dan ini saya implementasikan dengan menyemprotkan di daun. Kemudian saya beri perkat, ini perkatnya, saya beri perkat. Nah, nanti kita lihat efeknya apa dari pemberian perkat ini terhadap apakah bisa dicampur atau tidak. Tadi pertama kali sudah saya lakukan pencampuran antara pupuk Cantik yang mengandung kalsium tinggi ini dengan perkat tadi. Ternyata terdapat endapan atau larutannya terpisah ketika kami beri perkat. Nah, ini yang adalah yang episode kedua. Saya coba tidak menggunakan perkat. Nah, ini yang di pinggir-pinggir drum terlihat itu endapan yang terbentuk ketika endapan putih yang terbentuk ketika diberikan perkat. Ini berarti kalsium yang berbentuk powder ini jadi mengendap atau mungkin terpisah dari larutannya, kemudian menempel di drum ini. Nah, ini diketahui setelah selesai proses penyemprotan. Yang kedua ini saya tidak memberikan perekat. Nanti akan kita lihat perbedaannya, bagaimana dampak atau pengaruh dari perekat tersebut. Apakah benar endapan ini terjadi karena perekat? Karena tujuan memberikan perekat adalah agar pupuk yang diberikan itu bisa menempel di daun lebih lama, karena saat ini sedang musim hujan. Makanya saya berikan perekat. Saya beri perekat tidak banyak, hanya 2 tutup botol untuk 1 drum ini. Ini alpukat yang akan saya semprot hari ini dengan menggunakan pupuk Cantik atau pupuk kalsium. Nah, ini adalah pemupukan yang kedua kali saya menggunakan kalsium. Terlihat banyak tunas-tunas baru yang tumbuh lagi. Nah, dari kejauhan kelihatan warna pupus yang hijau muda bercampur merah muda juga, kemerah-merahan, hijau muda kemerah-merahan, mungkin itu lebih tepat untuk menggambarkan pupus-pupus muda, pucuk-pucuk yang tumbuh kembali, menunjukkan pertumbuhannya membaik. Seperti itu di kejauhan. Namun ada juga yang sudah berbagai upaya saya lakukan, ini belum membuahkan hasil. Ini satu terlihat bandel, tidak ada pertumbuhan, daun mengecil. Ada beberapa yang seperti ini. Nah, ini pada saat musim kemarau yang lalu juga mengalami hal yang sama. Dengan treatment yang sama, ini sudah tumbuh tunas-tunas baru. Demikian juga ini yang di sana. Nah, ini juga mengalami hal yang sama sebetulnya seperti yang di tengah itu. Tapi ini dengan treatment, pemberian pupuk di bawahnya, pembersihan, kemudian juga
penyiraman fungisida di sekitar perakaran sudah menunjukkan hasil. Ini sudah aligator, tidak terlalu besar tapi sudah mulai berbuah. Ini buah pertama. Nah, episode berikutnya saya bercerita nanti tentang penanggulangan lalat buah yang cukup banyak, dan memang kemarin banyak rontok. Ini sebetulnya waktu berbunga lebat, kemudian karena serangan lalat buah ini sudah banyak yang jatuh rontok. Ini juga ada satu, ini sebetulnya buah transisi kemarin, terjadi pembungaan di akhir musim hujan, di akhir musim kemarau yang lalu. Nah, ini kembali berbunga. Ini bunga baru yang baru muncul. Treatment yang saya berikan selain dari pupuk kandang, kemudian penyiraman fungisida, topsida dan antrakol, saya juga memberikan pupuk NPK grower di sekitarnya. Ini sudah 3 kali selama musim hujan saya berikan, dicampur dengan pupuk KCL dan fosfat. Nah, mudah-mudahan ini bisa lebih bagus hasilnya nanti ke depan. Sementara itu dulu, nanti setelah selesai dari penyiraman atau penyemprotan pupuk kalsium, nanti saya informasikan kembali apakah ada endapan sebagaimana ketika diberikan perekat dengan tidak diberikan perekat. Jadi sahabat petani tua, setelah saya lakukan penyemprotan hanya dengan melarutkan pupuk kalsium ini tanpa diberikan perekat, ternyata di dinding-dinding drum tadi masih saya temukan endapan-endapan. Mungkin kesimpulan sementaranya bahwa pupuk ini tidak 100% larut di air, walaupun di sini ada etiketnya 100%, atau bisa juga mungkin pada saat saya melarutkan terlalu tergesa-gesa sehingga larutan belum sempurna tercampur, sudah saya masukkan ke air. Nah, ini yang menyebabkan mungkin adanya endapan sebahagian dari pupuk ini atau dalam bentuk bubuk pupuk ini kemudian menempel di dinding drum. Jadi hampir sama tadi antara yang dikasih perekat dengan yang tidak dikasih perekat, sama saja ada endapan atau ada bubuk halus yang menempel di sekitar drum, dinding drum ya. Jadi begitu. Mungkin kita lihat nanti hasilnya mana yang lebih bagus antara yang diberikan perekat. Tentunya kalau kondisinya sama, maka yang diberikan perekat dia akan lebih efektif karena akan merekat lebih lama. Di saat hujan nanti dia tidak akan tersapu, sementara yang tanpa perekat tentu ketika turun hujan dia akan tersapu hujan, terbawa air hujan, nanti ya mudah-mudahan dia jatuh ke tanah di sekitar perakaran dan bisa diserap kembali oleh akar. Mungkin demikian untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Perkembangan berikutnya akan saya laporkan dari pengalaman-pengalaman yang saya lakukan. Terima kasih.